Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Vita Ardia, dan di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman, yaitu untuk membuat tanaman indoor dengan sansevieria. Nah ini dia teman-teman. Nah ini sansevieranya tuh aku nggak beli teman-teman, bener-bener ini tuh liar banget gitu. Dan terus ini tuh ukurannya juga bener-bener besar banget dan jumbo banget nih, kalian bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh super duper gede banget, dan ini aku ambilnya dua seperti ini. Nah aku nggak tahu ya teman-teman, ini pasti kalau dijual di toko-toko bunga, toko-toko tanaman, itu pasti sebesar ini, mungkin sekitar 45 ke atas lah teman-teman. Dan aku mau sekaligus sharing gitu ya buat sama teman-teman semua, kalau kalau kita membuat tanaman indoor seperti itu, mau kita taruh di ruang tamu misalnya, atau kita mau taruh di, pokoknya di dalam rumah seperti itu ya teman-teman, kalian harus pastikan bahwa tanaman itu yang awet gitu teman-teman, yang benar-benar tidak membutuhkan matahari langsung. Dan untuk penyiramannya sendiri nggak harus penyiramannya setiap hari seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus pastikan, atau kalian sebelum beli tanaman, kalian tanya ke tukang tanamannya bahwa tanaman apa aja sih yang bisa untuk hidup di dalam rumah seperti itu, dan kemungkinan matinya itu kecil gitu teman-teman. Dan selain sansevieria ya teman-teman, selain lidah mertua tuh banyak banget tanaman yang bisa ditanam di dalam rumah dan awet itu. Nah salah satunya selain sansevieria itu ada lagi kaktus, atau yang biasanya sering banget kita temui itu kaktus koboi teman-teman. Nah kaktus sendiri itu juga penyiramannya itu tidak harus setiap hari seperti itu. Nah ada lagi, kalau kalian nggak mau pakai media tanah juga bisa kita menggunakan media air, atau seperti halnya sirih-sirian seperti itu, kalian bisa menggunakan sirih-sirian juga untuk ditanam di dalam rumah dengan media air seperti itu. Nah jadi kalian harus pastikan dulu bahwa, tunjukin dulu aja, atau kalian perlu referensi dulu space kalian seperti apa, lalu kalian cari tanaman-tanaman yang sesuai kayak gitu. Kalau di dalam rumah ya teman-teman, aku lebih suka dolar, terus sansevieria, seperti lidah mertua ini, itu masih oke lah teman-teman. Selama ini aku tanam lidah mertua, asal tidak menyiramnya setiap hari ya teman-teman. Kalau udah kering banget baru disiram kayak gitu. Takutnya kalau kalian siramnya itu terlalu sering, itu takutnya dia akan cepat busuk gitu teman-teman. Otomatis tetap ya, walaupun tanaman itu kita taruh di dalam rumah, tapi sebaiknya harus selalu terpapar sinar matahari teman-teman. Jadi 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali kalian harus kasih matahari langsung kayak gitu, supaya tanaman kalian tuh juga, ya walaupun bisa ditanam di dalam rumah, pastinya mereka juga butuh sinar matahari secara langsung supaya lebih sehat kayak gitu ya. Dan aku nggak lupa juga, karena ini tuh bener-bener sansevieranya tuh liar banget, liar gitu teman-teman, dan ini gede banget dan pasti kotor ya. Nah kalau kita mau ngedekornya harus dibersihkan dulu. Jadi ini tuh lagi proses aku bersihin. Awalnya tuh aku semprot, kalian bisa lihat tadi menggunakan selang gitu untuk membersihkan daun-daunnya seperti itu. Nah setelah itu baru ini aku bersihkan lagi satu persatu, supaya daun-daun, supaya kotorannya, supaya tanah-tanahnya itu terangkat gitu teman-teman. Apalagi kalau mau ditaruh dalam rumah, apalagi rumah kita pakai keramik putih, dan pastinya harus bersih kayak gitu kan teman-teman. Dan lebih bagus aja dilihat kayak gitu teman-teman, kalau daun-daunnya itu lebih mengkilap, lebih bersih kayak gitu. Jadi untuk membuat tanaman indoor di dalam rumah supaya kalian juga lebih nyaman duduk-duduk sambil lihat tanaman dan enggak bikin kotor, itu memang perawatannya memang perlu ekstra teman-teman. Kita harus bersihin potnya, kita harus pastikan penyiramannya juga, jadi memang perlu ekstra kayak gitu ya teman-teman. Dan kalian juga perlu cari referensi dulu tanaman-tanaman apa yang cocok, dan kalian emang mesti komitmen buat ngerawatnya kayak gitu teman-teman, supaya lebih bagus, supaya hasilnya juga
kasihan juga kan kalau kita tanam di dalam rumah tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa ngerawat dan ujungnya mati ya gitu kan, sayang banget kalau menurut aku kayak gitu teman-teman. Ini tanaman yang biasa, kita bisa lihat tanaman ini biasa banyak banget ditemuin di pinggir-pinggir jalan atau ya biasa aja gitu teman-teman. Tapi kalau kita udah kemas gitu, kita kasih pot yang cantik, kita taburi batu-batuan seperti ini kalau mau ditaruh dalam rumah atau untuk hijau-hijau sudut rumah, itu oke banget teman-teman. Jadi nggak perlu tanaman yang mahal atau yang gimana-gimana untuk membuat rumah kalian atau ruangan kalian hijau kayak gitu. Dan otomatis aku percaya bahwa tanaman yang kita taruh dalam rumah itu akan membawa aura yang lebih bagus gitu teman-teman. Aku percaya seperti itu. Dan otomatis untuk penyegaran mata juga kan teman-teman. Kalau kamu udah lelah seharian beraktivitas di luar rumah dan pengennya rumah itu adalah tempat yang nyaman untuk kita pulang. Dan pastinya pengennya selalu kita tuh happy gitu di rumah. Dan aku percaya dan aku suka hobi tanaman. Dan aku percaya bahwa kalau kita membuat tanaman di dalam rumah, kita menciptakan suasana rumah yang nyaman, itu akan berpengaruh pada energi kita dan juga mood kita seharian seperti itu. Kembali lagi ke kesehatan mental kita sendiri kayak gitu teman-teman. Jadi ciptakan apapun yang kalian suka, entah itu tanaman, entah itu kalian suka bikin kerajinan atau craft, apapun yang membuat kalian nyaman. Dan yang pasti untuk membuat lingkungan kalian nyaman juga. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.